Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama kami di sini di Mutiara Ramadan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga sahabat muallimat semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan Ustazah Rita Hayati. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa nih Ustazah? Topik kali ini. Terima kasih Mbak Mipra. Hari ini kita akan coba membahas tema kita terkait dengan masalah zakat fitrah. Biar sahabat muallimat lebih tahu lagi nih, kita akan mulai dengan apa itu yang dimaksud atau pengertian dari zakat fitrah itu sendiri, Us? Ya, baik Mbak Mipra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat muallimat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan khususnya amalan puasa di bulan Ramadan, ya tentunya dengan penuh niatan untuk meraih ridho Allah sebanyak-banyaknya. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan termasuk kita umatnya sampai akhir zaman. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mipra yang terkait dengan masalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Nah, sahabat muallimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat adalah merupakan rukun Islam, salah satu rukun Islam. Ya, kita mengetahui bahwa zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Adapun zakat mal kita keluarkan yaitu pada saat harta yang kita miliki mencapai nisabnya atau sudah muni haulnya. Nah, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita keluarkan yang ada hubungannya karena tibanya bulan puasa pada bulan Ramadan. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, zakat fitrah atau sedekah al-fitr disebut zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka untuk mengakhiri puasa Ramadan. Ya, sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramadan yang disebut dengan Idul Fitri. Nah, jadi kita melaksanakan zakat fitrah itu tadi karena hubungannya dengan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau puasa itu adalah dalam rangka atau mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, maka ditambah lagi dengan mengeluarkan zakat fitrah, yang mengeluarkan harta yang kita miliki berbagi kepada fakir miskin, ya, kemudian itu juga akan mensucikan diri kita sekaligus mensucikan harta kita. Nah, Mbak Mipra, untuk zakat fitrah ini sebenarnya lebih pertama disyariatkan dibandingkan zakat mal. Nah, jadi kalau zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, pada awal disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Nah, setelah itu baru disyariatkannya zakat mal. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar ataupun dalil disyariatkannya mengeluarkan zakat fitrah? Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu hadis dari Ibnu Umar mengatakan so'an min tamar au so'an min syair alal abdi wal hur wal zakar wal unsa was sa'ir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, jadi di dalam hadis ini tadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah farada Rasulullah SAW zakat al-fitrah. Jadi diwajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sifatnya adalah wajib. Nah, kemudian so'an min tamar atau so'an min syair. Ya, jadi apa yang dikeluarkan yaitu berupa satu sok dari tamar itu adalah kurma, ya. Kemudian
so'an min syair. Jadi satu sok juga dari gandum. Ya, mungkin kalau kita nggak ada gandum ya, ada gandum, tapi itu bukan merupakan makanan pokok kita. Tapi kalau untuk di Timur Tengah itu makanan pokok mereka adalah gandum. Kalau kita beras ya. Nah kemudian siapa yang wajib mengeluarkannya? Yaitu alal abdi wal hur wa dzakar wal unsa was-shaghir wal kabir minal muslimin. Jadi yang jelas dia adalah orang yang beragama Islam. Apakah dia itu dari kalangan orang yang merdeka ataupun budak? Kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada budak ya. Nah, tapi pada masa Rasulullah itu masih banyak pembebasan budak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah kemudian baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, apalagi orang dewasa gitu ya. Nah yang jelas dia adalah seorang muslim, maka dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah kemudian wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini yaitu sebelum melaksanakan sholat Aid. Jadi itu batasan akhir kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini Mbak Miprah yang yang bisa kita sandarkan dari hadis ini tadi. Ya, oke. Sudah jelas ya sahabat Mu'allimah, jadi apa itu zakat, kemudian dalilnya juga sudah disampaikan oleh Ustazah Rita. Nah sekarang apa saja ya Ustazah harta yang dibayarkan untuk zakat dan kadarnya itu berapa sih? Nah, baik Mbak Miprah, sahabat Mu'allimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang dibayarkan untuk zakat fitrah dan berapa kadarnya itu sudah ditetapkan di dalam Islam ya. Yang pertama merupakan makanan pokok, kemudian yang kedua harga daripada makanan pokok. Kalau makanan pokok itu tadi seperti kalau kita beras ya, kalau pada masa Rasulullah itu kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang hadis dari Abi Sa'id ya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am au so'an min tamar au so'an min syair au so'an min zabib, muttafaqun alaih. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa Abi Sa'id al-Khudri mengatakan bahwa kunna nu'tiha fi zamanin Nabi. Jadi kami memberikan makan dengan zakat fitrah yaitu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu so'an min ta'am. Jadi so'an min ta'am itu artinya satu sok dari makanan gitu ya, atau berupa makanan. Nah itu lebih umum, at-ta'am makanan. Au so'an min tamar, atau satu sok dari kurma ya. Kemudian au so'an min syair, atau satu sok dari gandum ataupun tepung kalau kita terigu gitu ya. Nah au so'an min zabib, ataupun satu sok dari zabib. Zabib ini dia berasal dari anggur yang dikeringkan. Namanya kita apa ya? Kismis ya, betul. Nah itu jadi makanan pokok ya di sana itu. Nah kemudian so'an itu apa yang dimaksud dengan so'an gitu ya? Karena memang kita biasa mendengar istilah seperti so'an atau mud gitu ya. Nah kalau so'an itu dia itu ukurannya itu sama dengan 1/6 liter atau bisa dihitung kalau di diliterkan atau di kilogram atau gram kan gitu ya, sekitar 2,167 kilogram gitu ya. Nah itu kalau kita ukur kita takarkan dengan gandum. Nah, bagaimana kalau makanan makanan pokoknya di satu tempat tadi lebih berat dari gandum tadi. Nah, jadi seperti kita beras ya. Jadi beras kan lebih berat daripada gandum. Maka diwajibkan untuk menambahkan timbangannya. Nah, jadi kalau dari 2,167 ya kita bisa genapkan menjadi 2,5 kilogram. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi lebih banyak lebih baik. Nah, itu untuk ketentuannya. Nah, kemudian harga makanan pokoknya gitu ya, harga makanan pokoknya. Jadi kita bisa artinya menghitung. Jadi kalau tadi kita mengeluarkan dari makanan pokok tersebut
seperti beras, kita bisa mengeluarkan zakat dalam bentuk beras gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harganya. Dari harganya. Jadi kalau umpamanya kita kesulitan ingin mengeluarkan zakat dengan beras karena belum membelinya atau belum punya stok beras gitu ya. Nah, kita bisa membayarkan dengan uang gitu ya. Sejumlah. Nah, sejumlah uang itu tadi, sejumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, umpamanya begini. Berarti kan kalau 2,5 kilogram. Nah, harga berasnya umpamanya 11.500. Ya, kalau masih ada sekarang katanya beras naik ya. Nah, anggaplah seperti itu gitu ya. Nah, kalau 11.500 per kilogramnya berarti dikalikan 2,5 kilogram, berarti sekitar 28.750. Atau sudah digenapkan saja umpamanya ada yang mau genapkan, sudah digenapkan aja 30 supaya mudah menghitung, boleh. Semakin banyak yang jelas ikhlas itu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian nanti berarti satu orang adalah 30.000 karena kita genapkan tadi 30.000. Nah, keluarga kita ada berapa gitu ya. Umpamanya ada ibu, ada bapak, ada anak 3, berarti ada 5. Nanti kita kalikan. Jadi 30 kali 5. Nah, berapa itu Mbak Miprah? 150.000. 150.000. Nggak banyak ya? Insya Allah. Bagi orang yang memang memiliki kelapangan harta. Dan bagi orang yang akan menerimanya itu udah subhanallah, itu sudah banyak bagi mereka gitu ya. Nah, itu cara mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bisa dengan makanan pokoknya tersebut, atau bisa dengan kita tukar dengan harganya, kita ganti dengan uangnya. Siap. Oke, selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan harta apa saja yang dikeluarkan, kemudian berapa kadarnya. Nah, sekarang kategorinya siapa aja sih Ustazah yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian yang menerimanya itu juga siapa saja? Baik Mbak Miprah. Sahabat mualimat dimanapun berada. Nah, ini jadi kita masuk terkait dengan pembahasan siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah gitu ya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tentunya adalah orang pertama, dia adalah beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua, dia memiliki keluasan ataupun kecukupan harta untuk bisa dia keluarkan. Jadi pada bulan Ramadan itu atau pada akhir bulan Ramadan itu dia memiliki harta untuk dikeluarkannya sebagai zakat fitrah dan juga untuk keluarganya. Nah, jadi nanti siapapun keluarganya, apakah di situ ada bayi gitu ya, ataupun orang tua gitu ya, laki dan perempuan, ya semua yang termasuk kategori orang yang ada di dalam keluarga tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi kan biasanya mengeluarkan adalah kepala keluarganya, kepala keluarganya mencukupi zakat untuk keluarganya. Nah, bagaimana kalau seandainya di dalam keluarganya tersebut ada anak yang sudah bekerja, umpamanya dia bilang, ayah saya mengeluarkan zakat sendiri. Ya silahkan, tidak mengapa. Jadi boleh kalau dia memang mampu untuk melakukannya. Nah, kemudian ada lagi ketentuannya. Kalau seseorang itu meninggal pada waktu sebelum terbenam akhir daripada bulan Ramadan, ya. Jadi umpamanya ini hari terakhir kita berpuasa Ramadan. Nah, kemudian belum sampai maghrib ada salah satu keluarga kita yang meninggal, gitu ya. Nah, kemudian tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah, ya. Atau ada bayi yang lahir setelah setelah tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi setelah kita berbuka umpamanya ya. Nah, kemudian berapa waktu kemudian ada anggota baru dari keluarga kita, yaitu bayi lahir, kemudian dia tidak terkena zakat juga. Nah, sedangkan yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka dia terkena mengeluarkan zakat karena dia masih ada pada akhir bulan Ramadan. Ataupun yang lahir pada waktu sebelum tenggelamnya atau sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, itu terkena mengeluarkan zakat fitrah, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau sekiranya
ini sudah dibayarkan nih zakat fitrahnya, Yeah. gitu ya, sudah dibayarkan zakat fitrahnya, karena maunya dibayarkan di awal, karena khawatir biar nanti di tenang akhir-akhir juga, nanti dia kelupaan. terlambat untuk kelupaan Oke. ya. Nah itu boleh. Nah kemudian ada keluarganya yang meninggal sebelum matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Ini harus diminta lagi enggak ya? Kita biarkan saja ya. Artinya tidak perlu diambil, itu bagian daripada zakat ya kita serahkan kepada Allah hitungan seperti apa. Walaupun dia tidak wajib ya, tetapi masih boleh dibayarkan sebagai sedekah baginya gitu ya. Ya, mungkin itu yang terkait dengan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Selanjutnya untuk kategori penerima zakat itu sendiri seperti apa Ustazah? Nah, kalau yang selama ini kita ketahui, kalau zakat mal itu kan ada 8 asnaf ya. Fakir, miskin, kemudian ibnu sabil, fisabilillah dan seterusnya. Tetapi kalau untuk zakat fitrah itu lebih dikhususkan untuk fakir, miskin. Dengan harapan orang fakir dan miskin pada hari raya itu bisa merasakan kenikmatan bersama dengan kita gitu ya. Mereka juga sudah berjuang untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan ala kadar yang dia miliki. Kemudian kita bahagiakan mereka dengan memberikan zakat fitrah tadi ya. Paling tidak mereka bisa menikmati Idul Fitri bersama kita, ya makan seperti yang kita makan gitu ya, membahagiakan saudara kita sendiri. Itu Mbak Mifrah. Ya, Masya Allah. Kan tadi sudah dijelaskan ya Ustazah, orangnya siapa saja yang mengeluarkan dan yang menerima. Kemudian waktu membayar zakat fitrahnya ini sebaiknya atau sunnahnya itu kapan Ustazah? Iya, baik. Waktu mengeluarkan zakat fitrah sebenarnya sudah dibolehkan dari awal bulan Ramadan, ya. Kemudian batas akhirnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya. Nah, tapi kalau dapat kita berupayalah untuk mengeluarkan zakat fitrah itu tidak di akhir-akhir banget gitu ya. Mungkin kesulitan ya kondisinya bagi kita sekarang gitu ya. Apalagi bagi yang menjadi panitia zakat fitrah, ya dia akan kesulitan untuk akan membagikan kepada siapa kalau di akhir. Tapi kalau sudah jauh-jauh hari itu sudah bisa dipersiapkan, dibagikan kepada siapa, masing-masing mendapatkan berapa banyak gitu ya. Nah, walaupun sekalipun umpamanya ternyata ada yang memberikan pada waktu akhir daripada mengambil waktu yang di akhir, ya pas mau sholat Idul Fitri, kemudian dia mendapatkan rezeki gitu ya. Nah tadinya dia mengira dia tidak mampu membayarnya gitu ya, kemudian dia dapat rezeki akhirnya dia membayarnya. Nah kalau panitia zakat fitrah umpamanya tidak bisa memberikan pada waktu itu kepada yang seharusnya menerimanya, maka tidak mengapa gitu ya diberikan setelah itu. Ini memang kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu ya. Tapi luar biasa ya Mbak Mifrah, fenomena di masyarakat kita itu ternyata yang kita anggap dia itu sebagai orang miskin, fakir gitu ya, mereka pun berlomba-lomba mengeluarkan zakat, gitu ya, zakat fitrah gitu ya. Jadi memang kesadaran mereka gitu ya, jadi mereka menganggap bahwa kita bisa makan, kita masih punya kelebihan, mengapa tidak berbagi gitu ya. Akhirnya dia juga ingin berbagi. Biasanya orang yang tidak punya itu rasa keprihatinan melihat orang lain itu wah subhanallah dia karena dia merasakan sendiri gitu ya. Jadi dia bahagia ketika dia bisa berbagi kepada orang lain. Itu banyak di masyarakat kita gitu ya. Bahkan dia kaget setelah dia memberikan zakat fitrah ke panitia zakat fitrah gitu ya. Kemudian dia juga mendapatkan zakat fitrah gitu setelah itu gitu. Nah, kadang mereka mengeluh, "Pak, kami itu mengeluarkan zakat fitrah, kenapa kami diberikan?" Sudah Bu, terima saja kan ini adalah bagian ibu yang Allah berikan gitu ya. Nah itu fenomena subhanallah ya di masyarakat kita itu ya. Baik sahabat mu'alimat, Masya Allah penjelasan dari Ustazah Rita sudah cukup jelas ya, mulai dari pengertiannya, kemudian kapan waktunya, siapa saja yang berhak menerima, dan harta apa saja yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Oke, buat sahabat mu'alimat jangan lupa untuk zakat fitrah nanti ya. Oke, dan jangan terlalu mepet biar tidak kasihan ambil zakatnya. Oke, baik, kita akhiri perjumpaan kita pada Mutiara Ramadan kali ini. Jangan lupa sahabat mu'alimat untuk follow sosial media kita di IG, Twitter, Facebook, dan TikTok di @mu'alimatjogja, dan
Jangan lupa untuk like, share, komen YouTube kita di Mu'allimah Jogja juga, oke? Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Rita Hayati. Sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.